Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah kemarin kita membahas tentang fardu-fardunya atau yang wajib kita lakukan ketika kita mandi, furudul ghusl, yaitu ada dua seperti dijelaskan kemarin: niat dan meratakan seluruh anggota badan dengan air. Dan yang perlu diperhatikan seperti kemarin, yaitu niatnya akan bermacam-macam ya. Jadi ada niat mengangkat janabah, maka tidak sah bagi orang yang haid dan nifas. Niat mengangkat janabah, mandi, niat mengangkat janabah, karena haid dan nifas tidak termasuk janabah. Atau perempuan yang haid saja, dia tidak janabah, haid saja, dia niat mengangkat, atau sebaliknya, orang yang junub niat mengangkat haid, mandi dengan nawaitu raf'al haid misalnya, padahal dia tidak junub, dia tidak haid tapi junub, maka bisa tidak sah. Makanya perlu diperhatikan niatnya itu, niatnya itu ada yang berbeda-beda ya, seperti kemarin. Setelah membahas itu semua, kita sekarang memasuki syarat-syarat ghusl atau syarat-syarat mandi. Syarat-syarat mandi yaitu tidak ada bedanya, sama persis dengan syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu kemarin yaitu ada berapa? 10. Itu semuanya berlaku dalam mandi. Mulai Islam, tamyiz, kemudian naqa'il haid wan nifas sampai akhir, itu semuanya juga wajib dilakukan ketika mandi. Tidak ada bedanya, sama persis. Kemudian langsung lanjut ya, sunanul ghusl, sunah-sunah mandi. Katsiratun, banyak sekali. Bahkan sebagian ulama menghitung ada 28 kesunahan dalam mandi. Jadi ketika kita mandi itu ada 28 kesunahan yang bisa kita lakukan. Imam Al-Faqihi menyebutkan di syarah Bidayatul Hidayah lebih banyak daripada 28. Jadi sangat banyak sekali kesunahan-kesunahan wudu, kesunahan-kesunahan mandi. Katsiratun, banyak sekali ya. Minha, yang diantaranya yaitu apa? Al-qiyam, disunahkan ketika mandi, mau mandi wajib atau mandi sunnah sama saja, disunahkan berdiri ya. Walaupun duduk boleh, bukan boleh, tapi afdalnya berdiri. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu malah dianjurkan kita duduk. Apabila ada buhu, kalau di wudhu ada di kama fi zubat ya, ada buhu istiqbalu qiblatin kama yajlisu haitsu lam yanalhu rasyuma. Jadi kalau wudhu malah kita dianjurkan duduk, supaya terutama kalau takhlil, untuk menyela-nyela jari kaki supaya kita tidak jatuh kalau berdiri, maka dianjurkan duduk. Berbeda dengan wudhu, kalau mandi malah kita dianjurkan atau disunahkan untuk berdiri. Kemudian kesunahan yang kedua yaitu istiqbal kiblah, menghadap kiblat. Disunahkan ketika kita mandi, sama dengan wudhu, yaitu apa? Menghadap kiblat. Karena dan juga menghadap kiblat ini punya sir ya. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, kalau duduk dianjurkan kita ini menghadap ke kiblat. Tidak harus ketika ibadah, tapi ketika melakukan apapun. Karena dikatakan dia itu asra'u lil fatah ya, supaya lebih cepat untuk difatah. Terutama kalau anak belajar, boleh ngadep barat, timur, ngadep selain kiblat silahkan, tidak ada larangan, tapi dianjurkan menghadap kiblat. Kemudian kesunahan yang ketiga, kesunahan mandi, yaitu wudhu. Disunahkan sebelum kita mandi wajib atau mandi sunnah sama saja, yaitu apa? Wudhu dulu.
al-wudu'ul kamil. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wudunya jangan disempurnakan, kakinya nanti di akhir. Tapi pendapat yang kuat, pendapat yang mu'tamad, yaitu wudunya diselesaikan dulu. Kemudian kesunahan wudu ini tidak luput sampai selesai mandi ya. Bahkan kalau selesai mandi pun tetap kita sunnah untuk saya sudah selesai mandi nih, saya mau wudu setelah mandi untuk ghusl, sunnah mandi tetap dapat ya, walaupun di akhir. Kalau lupa misalnya, nah ngerjakan sunnah mandi yaitu wudu, maka apa? Walaupun dilakukan setelah mandi tetap dapat kesunahannya, kesunahan wudu. Kemudian yang perlu diperhatikan, ketika kita melakukan wudu yang disunahkan untuk mandi, tapi niatnya tetap niatur raf'il hadas ya, atau niat mengangkat hadas, itu lebih baik daripada kita niat wudu yang sunnah untuk mandi. Karena walaupun kita tidak punya hadas kecil, tetap niatnya mengangkat raf'ul hadas. Jadi kan sudah dibahas ketika wudu dulu, bab wudu. Niat wudu itu ya tergantung wudunya. Kalau wudunya untuk mengangkat hadas kecil karena memang wudu kita batal, maka ya nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Boleh nawaitul wudu'a saja, nawaitul fardhul wudu boleh. Tapi kalau wudu sunnah seperti tajdidul wudu, maka niatnya jangan nawaitul raf'al hadas. Kan seperti itu ya waktu itu. Tapi di sini walaupun wudu sunnah dan tidak batal wudunya, jadi dia misalnya dia wajib mandi tapi wudunya tidak batal, apakah tergambar? Tergambar ya. Apakah ada gambarannya orang wajib mandi tapi tidak wajib wudu? Ada. Yaitu apa? Orang yang tidur duduk misalnya, dia tidur duduk kok mimpi basah, akhirnya keluar mandi dia. Maka apa? Orang seperti ini dia junub, dia wajib mandi tapi tidak wajib wudu karena wudunya tidak batal. Dia tidurnya duduk dengan memakin, tidak batal wudunya tapi dia wajib mandi. Nah, maka orang yang seperti ini kan wudunya tidak batal. Ketika dia mau mandi junub, dia mau melakukan sunnah sebelum mandi yaitu wudu. Niatnya bagaimana? Wudunya tidak batal, tetap niatnya raf'ul hadas. Niatnya tetap niat mengangkat hadas kecil. Loh, hadasnya kan kenapa kok niatnya tetap mengangkat hadas? Khurujan minal khilaf, keluar daripada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan keluar mani itu membatalkan hadas kecil juga. Juga ada dua khilaf, yang satu ana lupa ya. Pokoknya ada yang mengatakan keluar mani itu membatalkan wudu. Maka apa? Ya tetap niatnya raf'ul hadas itu lebih afdol. Mafhumin ya. Jadi kesunahan mandi yang ketiga yaitu wudu. Wudu ini dengan niat mengangkat hadas walaupun hadasnya tidak batal. Disunahkannya wudu waktu mandi wajib itu karena alasannya khurujan min khilaf. Karena ada menyatakan mandi itu tidak mengangkat hadas asghar. Ada hadas akbar, ada hadas asghar kan. Mandi itu tidak mengangkat hadas asghar. Karena itu walaupun mandi tetap masih wajib wudu lagi. Tapi yang mu'tamad, mandi itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Tanpa kita wudu pun sudah cukup, asal tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu dalam mandinya. Begitu. Untuk keluar daripada khilaf tetap disunahkan wudu. Begitu. Jadi disunahkan wudu dengan niat tetap raf'ul hadas walaupun dia secara hukum fikih yang mu'tamad ya, fikih Syafi'i tetap tidak batal wudunya. Walaupun tidak batal, jadi tetap niatnya mengangkat hadas. Kemudian kalau dia
setelah wudhu, kan wudhu dulu ya sebelum mandi, kemudian tengah-tengah mandi batal wudhunya, misalnya dia tidak sengaja memegang kemaluan atau sengaja karena mandi, atau dia buang air kecil misalnya tengah-tengah mandi, apakah sunnah ngulangi wudhu lagi? Nah, ini khilaf ya. Menurut Ibn Hajar disunnahkan lahu istishabuhu ilal faragh, untuk melanggengkan wudhu, tidak sampai batal sampai selesai. Jadi kalau batal, falau ahdatsa asna'al ghusli yusannu i'adatuh. Menurut Ibn Hajar kalau dia berhadas tengah-tengah mandi maka disunahkan wudhu lagi. Tapi menurut Imam Romli, sebagaimana Asyihab Romli ya, berarti ayahnya Imam Asyihab Romli, tidak tahu Imam Romli mungkin anaknya juga sama, yaitu apa? Tidak disunahkan, cukup pertama sekali itu. Nanti ketika batal maka tidak perlu ngulangi wudhu lagi, sudah cukup. Artinya kalau dia wudhu lagi tidak masalah, tetap sah, tapi bukan wudhu, alias kesunahan untuk wudhu sebelum mandi sudah terpenuhi. Jadi menurut Imam Romli kalau sudah wudhu tidak usah ngulangi lagi wudhu kalau batal di tengah-tengah mandi. Ya bisa wajib wudhu lagi kalau memang mandinya tadi itu anggota wudhu tadi itu sudah terbasuh begitu. Nah, dia yang penting kesunahan wudhu ini yang dibahas. Menurut Ibn Hajar akan hilang sunnah diulangi lagi wudhunya kalau memang ada hadas. Untuk kesunahan wudhu, kalau Imam Romli masih sudah gugur kesunahan tadi itu dengan wudhu di pertama gitu. Kemudian kesunahan yang selanjutnya yaitu apa? At-tasmiyah, atau menyebut Bismillahirrahmanirrahim ya. Tasmiyah itu apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan, termasuk kesunahan wudhu membaca Bismillah. Nah, Bismillah ini kapan? Yaitu ya berbarengan dengan niat mandi. Ketika kita niat mandi, saat itu juga kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali bagi orang illa man yaghtasilu min nahwi ibrik, kecuali bagi orang yang mandinya dengan semisal ibrik itu apa? Ceret ya. Jadi maka dia disunahkan membaca bismillahnya ketika membasuh mahal istinja. Seperti mungkin cebok sama ya. Jadi ketika bismillahnya ketika dia ghusl mahal istinja. Tapi kalau dia langsung keran dari atas misalnya ya, maka langsung bismillahnya pokoknya ketika niat. Sebelum ghusl mahal istinja berarti. Sebelum ghusl mahal istinja. Kemudian wudhu, kemudian tasmiyah ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu kesunahan selanjutnya yaitu apa? Ta'ahudul ma'atif, memperhatikan lipatan-lipatan yang ada di tubuh. Hukumnya sunnah. Sunnah untuk memperhatikan. Maksudnya memperhatikan ya apa? Yaitu sekiranya dia itu menyampaikan air ke seluruh badan atau ke lipatan-lipatan tersebut sampai dia yakin kena semuanya ya. Sampai dia yakin kena semuanya. Tapi ini tidak wajib hukumnya. Kenapa? Karena kita tidak harus yakin. Fit thahara itu dzon cukup. Dzon itu cukup. Makanya disunnahkan ta'ahudul ma'atif, tapi tidak wajib. Tidak wajib kita itu memperhatikan betul. Tapi sunnah. Ma'atif itu lipatan-lipatan tubuh seperti tibakul baton ya, lipatan-lipatannya perut, wal uzun telinga. Itu termasuk lipatan-lipatan yang harus diperhatikan. Terutama telinga ya, kalau katanya para ulama ini terutama telinga. Khusus untuk telinga ada caranya khusus ya. Terutama bagi orang yang puasa, yaitu ya apa? Pakai apa? Mengisi telapak tangannya dengan air, kemudian ditempelkan seperti ini. Jadi telinganya yang didatangkan.
supaya rata kena semua. Dan bagi orang yang puasa supaya tidak masuk ya, hati-hati, lebih hati-hati supaya tidak masuk. Jadi telinganya dari atas, jangan gini, kalau gini masuk. Jadi telinganya yang. Kemudian setelah itu disunahkan juga apa? Wadalk, disunahkan menggosok. Disunahkan menggosok dengan tangan. Hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Khurujan min khilafi man aujaba. Karena keluar ada pendapat yang mewajibkan dalek ya. Seandainya kita tidak gosok, yang penting semuanya kena sudah cukup. Tapi sunnah madhab Syafi'i sudah cukup. Tapi di madhabnya Imam Malik kalau tidak salah itu wajib menggosok dengan. Jadi selain wajib air mengalir juga wajib digosok. Dan itu di semua anggota tubuh ya, semuanya. Madhab Syafi'i itu yang dikatakan membasuh atau mandi itu mengalirkan air ke tubuh. Kalau madhab Malik mengalirkan air sambil menggosok-gosok tubuh. Nah, jadi karena itu menurut madhab Malik mengalir tok tanpa digosok-gosok nggak cukup. Kalau madhab Syafi'i cukup ya. Kemudian ada ibarat di Tuhfah seperti ini ya. Wala yadurru ta'khirud dalak 'anil ghusl. Berarti maksudnya gambiar dulu gini. Kemudian setelah digambiar tidak harus berbarengan ya. Setelah mengalir kemudian digosok sudah cukup. Atau wala taqdimuhu 'alal ifadhah. Juga tidak masalah menggosok dulu sebelum airnya mengalir. Allah alam ya Pak. Mungkin nanti bisa dibahas juga ya. Di Tuhfah seperti itu. Itu mungkin bisa digambarkan nyemplung, setelah nyemplung masuk ke air, setelah itu baru digosok-gosok ya. Atau misalnya masuk ke air sambil menggosok-gosok, sambil menggosok-gosok. Mungkin ya seperti itu. Jadi sebelum dia mandi tangannya sudah dibasahi dulu, digosok gini. Gosok-gosoknya tadi itu sama air sebetulnya itu ya. Cuma Allah alam itu ndak Malik gitu ya. Ya apa masuk ke air itu termasuk sayalanul ma. Kalau kelem itu. Apa sayalanul ma atau tidak itu? Hah? Pakai mic. Tadi kan disebutkan wala yadhuru taqdimuhu anil ghasli, katanya Ibn Hajar tadi. Berarti ketika ta'ahudul ma'atif itu biyadihil mablulah. Ibarah Minhajul Qawim juga begitu, Ibn Hajar, biyadihil mablulah. Jadi ibarahnya Minhajul Qawim ta'ahudu mawadhi'il in'itaf kal udhun wa tabaqatil batan wal mawaq wal lihat wa tahtal muqbil minal anfi wal udhun wa takhlilu usuli sya'ri thalathan biyadihil mablulah bi ay yudkhila asabi'ahu al-ashrah fil ma' thumma fi sya'r liyusharriba biha usulahu li'anna hadha wa ma qablahu aqrabu ila thiqah biwusulil ma'i wa ab'adu anil israfi fihi. Lakin al-zahir itu di ta'ahudul ma'atif sama. Allah alam. Ini kan dalek ini ya. Itu apa di ta'ahudul ma'atif atau di dalek? Nah, tadi kan masalah dalek itu kan la yadhurru qabla ta'khiruhu anil ghusli atau taqdimuhu anil ghusli. Al-aqrab kalau taqdimuhu anil ghusli itu ketika ta'ahudul ma'atif. Nggak bisa di
mesti kan gitu, harus persis itu. Harus persis, coba nanti itu dicari itu. Ya, karena ini kan sunnahnya dalak itu karena khurujan min khilafi man aujabahu gitu kan. Nah, sekarang aujabahu dalaknya tadi itu qablal ghusul ini yang repot ini. Ya, kalau ta'ahudul ma'atif nggak ada muskilah itu. Ya. Mungkin bagi Pak. Ya. Kemudian dan ini dalek ini kan kita disunahkan, nanti sebentar lagi dibahas, disunahkan 3 kali. Nah, dalek ini disunahkan di 3-tiganya ya. Jadi bukan kita gambiar 3 kali, cuma gosoknya cuma sekali. Disunahkan kita mengulang-ulangi sampai 3 kali juga. Jadi setiap kita mengalirkan air juga disunahkan menggosok saat itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu taslis 3 kali. Disunahkan mengulangi 3 kali. Nah, tentu mengulangi 3 kali ini sama dengan diwudu dengan syarat-syaratnya. Sunnah taslis itu dengan beberapa syarat, yaitu kalau waktunya nututi, kalau tidak kesusu, dalam artian mau sholat waktunya nututi tidak, kalau dia ini sampai mengulangi 3 kali. Kalau tidak nututi maka tidak disunahkan untuk mengulangi 3 kali, bahkan bisa dosa ya. Kemudian syarat yang kedua kita disunahkan mengulangi 3 kali itu, yaitu kalau kita tidak butuh kepada air atau airnya tidak terbatas, supaya nanti ada tohar, ada bersuci yang wajib lagi, airnya nanti habis misalnya. Kalau saya mengulangi 3 kali nanti airnya habis, sehingga kalau saya mau tohar yang wajib, bersuci yang wajib, kehabisan air, maka tidak disunahkan mengulangi 3 kali. Atau air ini dibutuhkan untuk minumnya hewan yang muhtaram, hewan yang dihormati secara syariat. Nah, kalau syarat ini terpenuhi maka baru kita disunahkan untuk mengulangi 3 kali. Tapi kalau tidak terpenuhi maka tidak disunahkan mengulangi 3 kali. Lanjut. Ada perlu dibahas Sultan atau tambah di Fadil? Yang dijelaskan tadi, niat wudunya, niat sunnah mandi itu kalau dia tidak ada hadas kecil. Jadi hadas kecilnya nggak batal. Seperti yang di Zubat itu kan, wa sunnatal ghusli nawali akbar. Kira-kira bednya itu wa nawa sunnatal ghusli li akbar. Dia niat sunnah mandi ketika dia itu hadas besar. Dia niat wudunya digunakan untuk sunnah mandi. Itu kalau kosong daripada hadas kecil, jurida an diddin. Tapi kalau dia ada hadas kecil, niat wudunya tetap mengangkat hadas. Jadi yang keluar daripada khilaf itu ketika dia ada hadas besar dan ada hadas kecil. Di keterangan Zubatnya itu disebutkan ya, di Fathur Rahman, nawali hadas akbar jurrida an diddin an diddihi wa huwal hadatsul asghar. Contohnya seperti yang dikatakan tadi, dia mimpi dia keluar mani misalnya dengan melihat hal-hal yang diharamkan ya, gambar-gambar yang bergerak misalnya, au fikir atau dia menghayal, au ihtalama gaidan, atau dia mimpi basah ketika dia tidur menetapi tempat duduk, mutamakinan bi wudu'ihi dengan wudunya sunnatal ghusli. Wa illa artinya kalau dia ada hadas besar dan ada hadas kecil, bi an ijtama alaihil hadatsan, tergabung dalam diri dia ada 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Nawaraf al hadatsil asghar, niat mengangkat hadas kecil khurujan minal khilaf,
Jadi yang khurujan minal khilaf itu ketika dia ada hadas besar dan ada hadas kecil. Bukan ketika dia Niatnya apa di situ? Niatnya tetap raf'il hadath atau sunnatul ghusl? kalau dia ada hadas besar dan ada hadas kecil seperti pada umumnya. Iya, enggak. Yang kalau memang dia tadi enggak batal wudu. Kalau yang enggak batal wudu sunnatul ghusl tetap. Bukan raf'il hadath. Bukan. Berbeda tadi dengan kata. Di sini Ini pakai mic, silakan. Ada masalah kita bisa. Di Bajuri dikatakan wa qawluhu nawa bihil asghar. Sebelumnya kan nawa sunatul ghusl in tajarrada janabatuhu anil hadatsil asghar. In faradat anhu ka'anna dhara fa amna aw tafakkara fa amna. Wa illam tatajarrad janabatuhu anil hadatsil asghar bal ijtama'at mahu kama huwa al-ghalib nawabihil asghar ay raf'il hadatsil asghar wa mithluha ghairuha min an-niyat al-mutaqaddimah fil wudu' wa hadha dhahirun in qaddamahu 'ala al-ghusli fa in akhkharahu nawa sunnatal ghusli illam yuridil khuruj min khilaf man qala bi 'adamil indiraj wa illa nawa raf'al hadath aw ghairiha min an-niyat al-mu'tabarah. ini Ibarah Busyra Karim yang anak catat ini ya, sama, yaitu apa? Summa ba'da ma marra yatawaddau wudu'an kamilan biwajibatihi wa sunanihi wa yanwi bihi raf'al hadatsil asghar wa in tajarradat janabatuhu anhu. Walaupun tidak ada hadas asghar. Di sini khurujan min khilafil qail bi adami indirajil asghar fil akbar. Wa min khilafil qail inna khurujal mani yanqudul wudu kama bayantuhu fil asl. Dan ada beberapa ibarat lain seperti Ibn Hajar di Fathul Jawad ya. Beliau ngomong kalau akhara, kalau wudunya di akhir setelah mandi baru dia wudu, nah, baru dia yanwi sunatul ghusl karena apa? Hadasnya sudah terangkat. Allah alam. Itu syarahnya Zubat siapa itu ya? Fathur Rahman, Ahmad Ar-Ramli, abahnya Imam Ramli. Imam Ramli juga begitu juga di Ghayatul Bayan, ibarahnya sama seperti tadi itu. Ya. Untuk yang masalah niat itu memang ya ada perbedaan beberapa hal juga terkait. Pertama untuk masalah apakah khurujul mani yang qudul wudu ataukah hanya untuk mewajibkan mandi saja, itu juga muncul khilaf terkait masalah indirat ketika orang mandi rafa'al hadatsil akbar, apakah hadas asgharnya juga yang dari ikut terangkat atau tidak, itu juga khilaf. Nah memang kalau melihat untuk daripada khilaf ini ya tetap diperbolehkan. Makanya cuman di Darmasai sendiri itu ya dibahas kalaupun mau niat untuk ini sebenarnya bisa dengan taklid yuqallid fi wujubihi. Artinya yuqallid juga yang menyatakan khurujul mani yang qudul wudu ataukah tidak ada li adamil indiraj. Ya bahkan kalau untuk masalah takdimu al-wudu alal ghusl atau takhir. Kalau taklid ya berarti bisa wujub itu. Kalau inti katakan taklid bukan sunnah, itu wujub. Untuk supaya niatnya itu enggak Ya, dianggap berarti. seperti Kalau antum taklid kepada orang yang tidak indiraj, itu berarti wajib berarti. jadi permasalahannya bukan begitu. Masalahnya kalau dia seandainya menganggap ini tidak ada hadas, kok niatnya rafal hadas, huwa mutalaib. Itu Imam Romli sampai mengatakan demikian. Seperti kalau lau akhar hadza idza qaddama al-wudu'a al-ghusl. Amma idza akharahu fayambaghi ayyan wi raf'al fala yambaghi ayyan wi raf'al hadas li'annahu mutalaib. Fa inna wabi bahwa mutalaib gitu. Kenapa? Li'annahu la hadatsa alaih. Saat sudah dia mandi dulu baru wudhu lah, dia sudah terangkat
Nah, kecuali baru di keterangan setelahnya itu, ya kecuali kalau dia artinya menganggap untuk ngikut kepada pendapat yang menganggap nggak ada indiroj, nggak ada ini baru, nggak dianggap mutalaib. Itu permasalahannya seperti itu. Mungkin halnya Bukan sekedar untuk masalah khurujnya, tapi kebentur masalah akhirnya talaubnya. Nah, Enggak, kalau dia tadi nawat taklid itu bukan sunnah lagi itu. Mungkin khurujan di man qala. Khurujan min khilafi man qala. Ya memang menurut Imam Romli kalau sudah dia meyakini justru bahwa di situ ada indiraj itu menjadi talaub itu ya. Tapi kalau memang khurujan min khilaf bukan karena berarti taklid itu. Kalau memang taklid kepada yang tidak ada indiraj ya wajib jadinya. mungkin solusinya supaya menurut dua-duanya aman, nawaitul wudu itlaq paling enak. Nawaitul wudu bisa untuk yang wajib, bisa untuk yang sunnah. Enggak. Permasalahan sekarang kalau khurujan tidak ada masalah itu ya. Disunnahkannya karena khurujan di situ kan. Karena kada khurujan ada masalah. Tapi kalau harus niat taklid dulu, lain kalau memang dia tadi itu talaub ya. Bukan karena ada khurujan. Kalau khurujan min khilaf bukan talaub itu. Kalau dia tadi itu sudah meyakini bahwa irtifa'ul hadath tadi itu dan dia ya itu dan ini talaub itu. Tapi kalau dia khurujan min khilaf ya bukan talaub kira-kira. di komentarnya Imam Romli tadi namakan kan gini. Annahu idza akharahu yanwi sunnatal ghusl. Al-wajh annahu idza akharahu yanwi sunnatal ghusl illa hadatsa bal inna wa dzalika amdan fa huwa mutala'ib. La yuqalu yanbaghi an yawiya bi raf al hadath lil khuruj min al khilaf. Li anna naqul la yuqalu yanbaghi an yanwiya bi raf al hadath lil khuruj min al khilaf. Li anna naqulu idza akharahu lam yabqa hadath. Idza akharahu berarti. Li anna idza akharahu lam yabqa hadath itu. Jadi wudhunya setelah mandi. Itu kan sudah lam yabqa hadath. Nah, cuman sebenarnya hadza taharrara ma Ramli. Kemudian di situ sebenarnya ada keterangan illa an yuqala la mani'a al sahih min istihbabi niati rabil hadath. Mungkin kalau kita katakan secara mutlak ini ya sudah gak ada masalah gitu. Jadi akhirnya di belakangnya seperti itu. Apa ilahnya karena lau akharahunya itu? Ya, kalau memang karena lupa berarti enggak apa-apa. Apa karena akharahu yani amdan? Padahal dia tadi itu menyatakan ada indiraj ada di situ, karena akharahu berarti ada talaub ada di situ. Apa karena itu? Coba dipikirkan tuh. Kalau di i'anah itu mutlak ya, tidak ada lupa atau amdan. Law ihtasala summa arada ayyatawadda. Law ihtasala summa arada ayyatawadda. Fahal yanwi bil wudu al faridah li'annahu lam yatawadda fi aw yanwi bihi sunnah li'anna wudu'ahu indaraja fil ghusli. Al jawab annahu in arada al khuruj minal khilaf nawa bihil faridah wa illa nawa bihis sunnah lianna hunaka gaulan annal hadasal asghar la yandariju fil akbar wa qila yandariju bin niyah wal mu'tamad annahu yandariju walau bila niyah. Jadi ada di situ jelas itu ya. Jadi kalau memang dia tadi itu meyakini ada indiraj berarti sunnah kan gitu ya. Hah? Ya kan gitu ya. Berarti yanwi sunnah. In lam yurid khilaf ya. In lam yurid sunnah, tetap sunnah ya. Niat sunnah. Kalau tidak ada niat sunnah berarti talaub itu. Iya. Kalau tidak ada niat sunnah berarti talaub. Berarti karena liman yurid itu berarti. Ya wes.
Mungkin untuk dalek kalau ada. Untuk dalek yang tadi. Yang takfirud dalek anil wusul atau takdimuhu. Surahnya mungkin ada. Imrarul yad. Jadi dia pakai imrarul yad ala ma wasalat ilaihi minal jasad. Mana dalek itu? Imrarul yad. Mana dalek itu? Mana dalek itu? Ya, artinya gimana bentuknya dalek qabla ghusl? Itu yang ditanyakan. Kalau makna dalek imrarul yad. Al-udwi. Pak garing. Coba itu dicari aja ibarahnya itu atau ditanyakan. Dalek bukan masalah itu ya, tapi dalek apakah harus apakah disunahkannya itu harus sesuatu yang tangan yang bisa nyampe atau enggak gitu. Kan seperti di sini kan ada yang enggak bisa nyampe. Yusan nudalku lima tasiluhu yaduhu. Lima tasiluhu yaduhu. Qala al-Bujairami yaqtadi hadza anna ma lam tasilhu yaduhu la yusan nudalkuhu. Wa laysa kadzalik. Bal yusannu lahu ayyasta'ina bi'udin wa nahwi khurujan min khilaf Malik al-mujib lahu fi jami'il badan. Allah. Jadi gosok-gosok hatta tembok mungkin ya. Ya akhir. Ada yang lain, fadhal. Adik mik. Kan siram niku kudu Baca bahasa Indonesia ya. mandi itu harus semua terbasuh. Pembahasan ada di kitab. Ada seseorang punya hadas besar. Sebelum mandi dia potong kuku, potong rambut. Statusnya ini gimana? Kalau di kitabnya katanya junuban. Apakah tatkala rambut yang sudah terpotong, kuku yang sudah terpotong itu harus diniati? Wajib dibasuh apa enggak? Di kitab. Tidak wajib ya. Sebenarnya tidak wajib dibasuh apabila yang dipotong ketika junub. Tidak wajib dibasuh, tapi makruh. Makruh kita memotong badan sebelum kita mandi dulu. Karena tidak tahu ada riwayat kalau tidak salah barang siapa yang nanti datang dalam keadaan junub, anggota badan yang dipotong ketika junub. Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali itu selalu menggundul kepalanya. Karena apa? Takut nanti menghadap kepada Allah membawa rambut yang junub. Lidarik ada itu sya'ru ra'si bilang. Jadi kalau panjang khawatir ada yang tidak kena air gitu ya. Sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan junub. Itu maksudnya. Bukan berarti karena motongnya. Tapi ada riwayat semua anggota badan manusia yang terpotong itu, kuku atau rambut nanti di hari kiamat akan dikembalikan untuk jadi saksi daripada perbuatan manusia. Untuk jadi saksi di hadapan manusia. Saat itu apa yang dilakukan dengan rambutnya, dengan kukunya gitu. Semuanya akan menjadi saksi. Yang dipotong-potong itu semuanya akan dikembalikan. Gigi yang jatuh, barangkali makan jabab, pernah makan babi atau apa itu ya, minum khamr atau apa, nanti akan menjadi saksi dan nanti kembalikan semua anggota badan yang terpotong itu nanti di kiamat untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Di situ karena itu dimakruhkan, khawatir nanti menghadap kepada Allah ada yang masih junub. Ada yang masih junub. Mandi aja dulu baru potong kukunya. Nah, kalau sudah terpotong langsung dicemplungkan gitu aja tanpa niat. Enggak, bukan begitu, motong kukunya yang makruh. Enggak, kalau sudah terpotong maksudnya.
Ya enggak usah dicemplung langsung Tidak dibuat. wajib, tidak wajib, tidak wajib. Ngilangkan kemakruhannya diniati junub tidak. Karena itu jangan motong kuku atau rambut dalam keadaan junub gitu aja, itu makruh. Gitu. Tapi kalau sudah terpotong atau itu tidak wajib. Ya. Ada yang lain, Fadol? Nggih. Saya mau tanya, terus kalau kan mandi junub kan disunatkan tasmiyah di situ ya. Terus di kamar mandi apakah dilafatkan atau di kolbu gitu? Kan sedangkan baca bismillah di kamar mandi kan katanya nggak boleh, atau doa-doa. Wallahu a'lam, enggak pernah tahu baca, enggak pernah. Kalau baca di kitab ya. Cuma yang pernah kita dengar ya kalau di kamar mandi dalam hati aja gitu mungkin ya. Atau sebisa mungkin sebelum masuk kamar mandi. Kalau langsung mandi sebelum masuk bismillah dulu aja. Begitu juga kan doa membuka pakaian bismillahirrahmanirrahim kan juga kita dianjurkan membaca itu sebelum buka. Kalau masuk langsung buka ya lebih baik dibaca sebelum masuk. Jadi, lebih baik dibaca. Tidak harus pas ngambil air baca bismillahirrahmanirrahimnya. Yang penting inti masuk ke sana langsung mandi. Inti sebelum masuk kamar mandi juga bismillahirrahmanirrahim juga dapat itu ya. Tidak harus di dalam kamar mandi. Baiknya itu belakang. Anak taruh muka anak, man. Itu ada yang tanya itu belakang. Diangkat tangannya itu biar tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya tentang mandi ini. Jadi kalau seumpama prakteknya itu kita mandinya di sungai, kan nyebur, dan kita itu juga mau dapat kesunahan wudhu, ya otomatis kan harus niat dua-duanya. Lah waktu niat untuk wudhunya ini gimana, Bib? Kan soalnya kalau yang pernah saya ketahui waktu taklim itu takrif dari niat itu muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya. Kalau seumpamanya nyebur ke sungai itu kapan kita harus niatnya? Kalau sebelum membasuh wajah kan bukan niat akhirnya. Jadi qasdu seperti yang ada di Fathul Gharibnya itu. Terima kasih. Ya niat itu dihitung ya ketika awal kalau wudhu ya ketika air menyentuh wajah bareng dengan menyentuh wajah. Ada dua caranya. Kalau mau wudhu biasa, ya Anda nyemplung itu, kemudian Anda wudhu. Nah, itu wudhu sampai ada di sungai tadi itu, baru nanti niat mandi. Atau Anda tenggelamkan badan, niat wudhu dengan sendirinya itu sudah terangkat, ya. Kemudian Anda setelah itu niat mandi, wis mari selesai. Dapat dua-duanya, paham ya? Satu pertanyaan terakhir mungkin. Mic-nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Kami memiliki satu kasus di masyarakat, yaitu satu kemungkaran yang ini jelas-jelas kami merasakan masyarakat. Dampaknya luar biasa, yaitu ada satu kemungkaran bisa kita katakan perjudian, Ustaz. Ini anak-anak kami, pemudanya sudah rusak, minuman keras, bahkan narkoba jual beli juga kami kelihatan, bahkan pencurian juga sepeda motor kurang lebih 20 tanpa kasus, tidak ada yang ditemukan sama sekali. Itu dilakukan siang hari bukan malam. Jadi ini kecerdikan para pemerintah pelaku kemungkaran. Soalnya kalau malam itu masyarakat akan tahu ini gara-gara ada perjudian bisa kehilangan. Tapi ini tidak, semuanya motor hilang di siang hari. Jadi kecerdikan mereka. Kemudian pertanyaannya Ustadz, bagaimana kita sebagai orang yang benar-benar melihat, bahkan di samping kita itu perjudian, sikap terbaik kita bagaimana?
Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kita pakai opsi apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa biqalbihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa ad'ul iman. Kita telah melaporkan ke orang yang memiliki kekuasaan, yaitu Pak Lurah. Kita sudah melaporkan, bahkan kita diancam karena Pak Lurah sendiri juga berpihak ke sana. Jadi kita saat ini teman-teman diancam oleh mereka. Itu tolong solusi terbaik Ustaz, barangkali biar masyarakat kita lebih aman, tentram dan tidak rusak anak-anak. Kalau takut diancam, mereka akhirnya berani mengancam. Kalau nggak takut diancam, mereka akan terancam. Harus nekat. Loh, Anda nggak salah, dia salah, kok bisa yang salah nekat, yang nggak salah takut? Itu yang harus nggak perlu takut sebetulnya, negara hukum kok. Mau diapakan? Mau dibunuh? Dia akan mendapatkan kasus pembunuhan. Mau diapakan? Mau dibukul? Dia juga akan bisa dihukum. Ketika kata yang nggak salah takut, berarti yang salah akan berani. Itu pasti. Itu akan pasti. Ya lapor aja. Kalau Pak Kepala Desa nggak bisa, anak akan ke Bupati. Yang penting kamu punya bukti, shootingan, fotoan. Kalau Kapolsek tidak bisa, ya berarti anak akan ke Kapolres. Selesai. Intinya, yang sekarang ini adalah takut. Nah inilah, ketakutan itu yang membuat mereka berani. Kalau berani, mereka akan takut. Nanti saya dibunuh, nanti saya diteror, ya sudah. Kalau sudah begitu kan Anda pasrah berarti. Tapi Anda siap dibunuh, Anda siap diteror, Anda siap disiksa, yang penting maksiatnya berhenti, mereka akan takut. Karena itu yang membuat wahan itu, yang membuat penyakit kita ini akan menjadi lemah itu. Kenapa? Ya hubbud dunya karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Diancam aja takut kok. Ketika mereka marah, Anda tetap biasa. Ketika mereka mengancam, Anda nggak perlu takut, tak khawatir. Ada apa? Bingung. Ini ketakutan itu yang membuat akhirnya mereka berani. Ya solusinya harus berani dulu. Pak Lurah nih, saya kalau Anda tidak menyelesaikan selama 2 hari ini, Anda akan ke Bupati. Tapi sediakan bukti-buktinya. Lo medsos sekarang, tinggal Anda kirimkan aja. Semua orang akan menyaksikan bagaimana mereka melakukan perjudian, bagaimana melakukan itu. Kalau perlu nanti lapornya sama Pak Lurahnya, dicoting. Kami sudah melaporkan saudara-saudara semuanya, tapi tidak ditangani. Viral. Nggak ada masalah. Mereka bisa ketakutan itu. Nah, karena itu kita yang penting jangan takut, cuma jangan ngawur. Orang nekat itu bukan ngawur, saking nekatnya sepur ditabrak. Iya bukan nekat itu, ngawur itu namanya. Artinya lewat prosedural dan itu semuanya dilakukan dengan keberanian, terukur maksudnya. Paham ya? Terukur. Ya begitu ya, itu solusinya. Tapi kalau memang enggak, idza anta wa rabbuka faqatila inna huna qaidun, ya enggak akan menang. Ya, tolong Ustadz antum bereskan, nanti kalau sudah beres kasih tahu kami. Ya enggak bisa begitu. Harus nekat dulu ya. Enggak ada perlu takut, kalau enggak perlu takut. Enggak ada yang akan bunuh, enggak ada yang akan nyiksa. Perasaan takut aja. Ya, nggak ada itu semuanya, nggak perlu takut. Nanti saya, nanti itu, anak saya, nanti itu, ya monggo silakan. Ya jangan berbicara kalau model begitu. Ya harus siap, harus siap. Ada, nggak akan berani. Mereka sudah salah secara hukum, salah secara moral, salah secara mental, semuanya salah. Ya gara-gara, ya kok bisa gitu loh. Wong loro, wong telu, sak desa takut semuanya itu apa itu?
Gitu loh. Desa ini takut semuanya, padahal orang 2 orang 3. Iya, nggak usah begitu. Para nono desa kebeter sudah. Nggak usah begitu. Gara-gara itu akhirnya mereka berani. Nggak usah takut. Ya akhir. Afwan Ustaz. Itu Ustaz yang kendala di kita, masyarakat enggak kompak semua. Kita 1-2 yang berani melapor. Nah, hatta separuh kalau berani takut mereka. Gitu, Nggak nunggu masyarakat semuanya. 1 orang yang berani kalau dia hak dia akan takut. Allah itu punya pasukan ketakutan bagi orang yang salah pasti. Hatta jenderal, hatta presiden. Kalau salah pasti ketakutan. Pasti ketakutan. Tapi kita harus terukur. Beraninya terukur, jangan berani ngawur begitu. Paham ya? Ya, ayat. Ayatul qasidah ya Allah. Bismillah.